Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Five Project. Halo, ketemu lagi sama gua dan Dapa ya, yang dimana ketemu dengan podcast kesayangan kalian di setiap minggunya ya kan, dimana kita selalu menemani Yoi. di tiap seminggu 3 kali dalam sehari. Iya benar. Eh, Gimana sih? ingat itulah pokoknya. Ya oke. Nah kita kali ini masuk di hari Minggu lagi nih Wan. Dan Gitu kan. dan kita bakal Bahas bahas lagi Dr. Love. benar, tapi sebelum bahas kita seperti biasa selalu mengingatkan buat para kalian yang ingin tahu di mana untuk mencari kita berada, kalian tinggal cari di Instagram atau di TikTok ya, @5project27 ya kan. Yoi, karena di sana lengkap banget tuh. Di sana ada link tree yang Benar, udah kita benar, taruh. benar. Itu bakal nge-link ke semua sosmed dan semua platform yang kita punya gitu. Benar Jadi banget. kalian tinggal follow aja. Benar banget. Pokoknya lengkap. Lengkap banget lah. Jadi kalian tinggal follow dan lihat-lihat yang ada di link tree ya. Benar banget. Dan di hari Minggu kali ini kita bakal bahas Dr. Love Session lagi dengan tema yang mau gue angkat tuh kayak cinta itu buta. Berarti kan Benar-benar. kita kan sering denger nih Wan, istilah-istilah cinta itu buta, entah itu. Tapi banyak pemaknaannya sih Wan. Iya Kayak sih, entah itu yang misal ada baik, entah itu yang buruk yang ya kan. baik. Betul. Itu kan pasti banyak. Nah ini sejauh mana kita melihat apa ya cinta ini maksudnya berpengaruh kepada kita gitu. Benar-benar. Apakah gua sama Irwan contoh orang yang buta sama cinta gitu ataukah gimana gitu Kayaknya nggak tahu ya. Gue belum bisa bilang enggak, tapi ada beberapa cuy. Cuma kayaknya nggak terlalu juga sih. Kan banyak. Kalau nggak kita ambil contoh dulu kalau nggak gitu. Contoh yang baik apa yang buruk nih? Yang baik deh dulu. Yang baik itu apa? Yang baik tuh mungkin cinta itu buta tuh mungkin mereka yang punya kekurangan tapi menemukan jodohnya. Nah, ya kan? Betul. Ya kan? Masih mau dan apa ya maksudnya tidak melihat kekurangan di orang lain. Misal kan kayak ada orang-orang yang pasangan ya maaf gitu, misal ada yang kekurangan di pacar apa sih di cewek atau di cowoknya, tapi mereka salah satunya tuh mereka untuk apa ya rela gitu loh, karena gue tuh cinta sama dia. Iya, karena entahlah itu fisik gimana gitu. Tapi ya karena emang udah ya sekali lagi ya, kalau kita ingat dalam konsep berketuhanan, jodoh kan sudah ada yang ngatur ya kan. Oh ya benar. Nah mungkin itu dia salah satu jodohnya ya, tapi kan itu pun sama aja bisa dibilang cinta itu buta, tidak melihat fisik, tidak melihat apapun itu, entah kekurangan dia, tapi dia ya udah nggak apa-apa kekurangan kamu biar aku yang nutupin gitu kan. Benar. Bagus banget. Itu contoh yang baik tuh. Kalau yang buruk tuh kayak apa ya? Mungkin kalau yang buruk tuh jatuhnya lebih ke arah yang toksik gitu kan. Yang udah ibaratkan ini hubungan udah gak baik-baik aja, udah kasar, tapi aku tetap masih sayang sama dia. Sebenarnya Anda tuh tidak harus ya, teman-teman udah ngikutin itu ngapain gitu berat, tapi dia masih ini bisa dibilang cinta juga buta kan. Nah ya itulah contoh dari yang maksudnya itu salah satu dari baik sama buruk, mungkin contoh dari cinta buta begitu. Atau kalau gue pribadi nih Wan, kayak gue kayaknya cinta buta pernah sih mampir, tapi masih zaman dulu lah yang maksudnya nggak ngelihat banyak hal gitu. Gue taunya karena gue demen nih gitu. Kayak gue suka deh gitu, walaupun apapun kata orang, misal kayak gitu. Oh gitu. Enggak, gue nggak tahu ya. Gue pernah apa enggak? Kayak gue nggak tahu sih. Cuma nggak tahu ya, karena biasanya yang mengalami cinta gitu. Itu buta tuh karena biasanya tuh dilihat dari sudut pandang orang lain, bukan sudut pandang kita sendiri, gitu kan? Ya kan kalau misalnya kita melihat seorang pasangan kita, dia kurang apa enggak ya menurut di mata kita biasa-biasa aja gitu. Tapi kan yang melihat kekurangan dan kelebihannya itu kan biasanya kan sudut pandang POV ketiga kan. Ya, kok lu bisa sih sama dia? Dia kan orangnya kayak gini-gini. Nggak, perasaan gue biasa-biasa aja gitu. Kan orangnya ini pemarah gini. Nggak, biasa aja gitu kan. Iya sih benar sih. Tapi kalau gue sih pribadi kayak nyimpulinnya adalah
ada hal yang baik dan buruk juga yang masuk ke dalam pribadi gitu, melihat dari Cinta Itu Buta ya. Maksudnya kayak yang baik gitu, misal menerima kekurangan dari si pasangan, itu kan sama aja kayak ngajarin kita untuk lu menerima apa adanya, Benar terus banget, lu sabar dengan sabar. kondisi lu gitu kan. Heeh. Terus kayak maksudnya lu nggak mencari kesempurnaan gitu, dan lu sadar emang nggak sempurna gitu Iya, loh, iya. manusia tuh biasa aja. Nah, Iya, iya. itu sih yang menurut gua yang dari efek hal baiknya itu Karena ya kan ke diri sendiri. manusia itu terkadang nilai kesempurnaanku tuh dari sudut pandang yang lu sempurna itu ya badan lu sehat, semuanya lengkap, lu punya Iya, iya. apapun berhasil dan mapan, oh itu sempurna banget gitu. Sedangkan terkadang Iya, iya. kesempurnaan yang diberikan oleh Tuhan atau Tuhan. lainnya gitu kan berbeda gitu, ya kan? Yang menurut lu di mata lu dia maaf kekurangan banget, sebenarnya di mata Tuhan tuh ini orang punya kelebihannya banyak banget gitu. Tapi di mata kita yang Iya, sebagai manusia yang kata sebagai hambanya loh, gila dia kasihan banget ya gitu. Padahal mah iya. lebihnya tuh di atas kemampuan yang ngasihanin itu Benar, padahal. benar, benar, benar. Elunya aja yang nggak ngelihat Iya, kelebihannya elunya itu aja yang kan. nggak ngeliat kelebihan karena kan kesempurnaannya yang di POV dari manusia kebanyakan ya seperti itu monoton gitu kan. Yang kelihatan Yang doang gitu kelihatan ya. aja, yang nggak kelihatan Benar, kan benar, benar. nggak dihitung. Iya, iya. Bener sih, kayak gitu sih. Gue pribadi misal gitu kan ya, kayak ya gue juga maksudnya ngasih tahu lu, misal kita nih berdua dapat, maksudnya dia bukan mau ya, tapi misal ada di kemudian hari kita punya pasangan yang ya maaf kekurangan misal. Lu apakah bakal yang tipe menerima gitu, apa yang Gue nggak tahu mau deh, nyoba gue dulu? nggak bisa Nggak tahu jawab ya. sih, gue nggak bisa jawab sih kayak gitu. Ya tapi kan pada dasarnya basically ya kita maunya Yang ya maksudnya ya maaf maaf lagi maaf, sempurna kan. benar-benar. Tapi kalau Secara dikasih fisik gitu. pertanyaan seperti itu, orang Bingung ya? orang juga nggak ada yang bisa jawab nggak sih? Iya nggak sih? Iya mungkin Enggak, sih. misalnya secara normal dan lu mau nggak sih sama orang yang kayak gitu? Dia pasti nggak bakal bilang enggak, pasti nggak bakal bilang iya ya. Oh iya, Iya. iya, iya. Mungkin ya itu tadi secara proses Iya kali ya, secara proses terbentuknya, kan. maksudnya jawabannya akan keluar ketika lu udah proses gitu, lu udah jalanin misal. Karena kan kadang ada yang kayak gitu loh, maksudnya yang secara secara fisik mungkin iya gitu kurang, tapi lu punya sisi yang sama atau tujuan yang sama, Nah, kan kadang nah, itu nah, bisa bisa connect bisa jadi kan. cinta juga. Iya. Itu maksud gue loh. Apakah kita yang, maksudnya lu tipe yang nggak terlalu mikirin fisik? Nggak tahu Kalau sih. gue pribadi sih ya sebenarnya fisik nggak terlalu, tapi emang tetap nomor 2 sih. Iya kan. Maksudnya kalau misalnya lu dilempar pertanyaan yang seperti itu sih, gue nggak bisa ngejawabnya ya, karena itu kan pertanyaan yang menurut gue agak sulit untuk dijawab juga gitu ya. Ya maksudnya, jadi kalau misalnya kita jawab kesannya kita nggak ini, tapi kalau dijawab kita nggak tahu juga. Tapi Iya sih. ya buktinya aja gue kan suka nonton film romance yang punya kekurangan gitu kan gitu. Kayak Nah itu kan kita kan kayaknya sering tuh. iya kayaknya kan dapat banget gitu kan. Kayak kayak Maksudnya apakah kita bisa belajar gitu dari filmnya gitu kan? oh, dia berkorban untuk seorang pasangannya kan, filmnya kan. Iya. Ngelihat kekurangannya Kita tanpa nggak tahu itu. tuh posisi kita kalau di dia gimana Iya, gitu kan. kita Gue nggak sih tahu. pribadi ya sebenarnya ya nggak mau gitu, cuman maksudnya kalau Kalau cakep nggak apa-apa. gini aja deh Wan, gini aja. Kalau terjadi kekurangannya setelah menikah misalnya, Itu nggak apa-apa. ngerti nggak? Nggak. Soalnya Nah, itu nggak apa ya? soalnya gue ngelihat pengalaman Kita udah tahu. karena Iya. gue ngelihat pengalaman pribadi gue sendiri aja. Kan gue udah ada bukti nyatanya, ibu sama bapak gue kan itu kan terjadi Oh, iya. kekurangan setelah menikah, dan itu masa iya sih Iya, lu iya, iya. setega itu ninggalin seseorang yang dulu lu sayangi, yang dulu lu ayo kita berjuang. Banyak kali yang Iya kayak gitu. sih, iya sih, kita nggak tahu juga sih. Nggak ada kata tega itu, Iya sih. banyak. Ya cuman sih kalau ya Jadi balik kalau gue lagi sih kalau kayaknya enggak sih. ya gue Sebisa juga bisa sebisa mungkin gue enggak lah bertahan lah. bertahan. Kalau memang terjadi misalnya, ini kita bukan mau ya, tapi Iya, amit-amit gitu. Tapi kalau terjadi pun ya gue sih bisa sih kayaknya. bertahan.
Bisa sih, bisa. Tapi kalau misalnya kan itu terjadi sama gue dan gue ditinggalin, ya udah deh. Ya. Oh, sebaliknya gitu. Iya sih. Karena ya, nggak tahu. Karena gini ya, menurut gue kalau misalnya laki-laki kan harga diri kan. Jatuhnya. Dia tuh untuk memaafkan dan berdamai dengan harga diri dia itu kan pasti butuh waktu yang lama banget kan. Kayak misalnya lu sebagai kepala rumah tangga mengalami keadaan yang nggak bisa mencari nafkah gitu kan. Jadi kan tuh pasti kan lu bakal merasa kayak anjing gue udah gak berguna. Anjir. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mau ditinggal juga pasti kayak udah ya udahlah. Dia pasti mikirnya juga bakal kayak ya udah ya nggak apa-apa kayak emang gue udah nggak berguna gitu kan. Pasti kan mikirnya makanya nggak mungkin dia mikir yang aneh-aneh. Yang dari dia dari pola pikir gue aja. Dia nggak mungkin kayak ditinggal lu nggak setia sama gue, lu nggak ini. Pasti laki-laki nggak mikirnya nggak gitu sih menurut gue ya. Pasti dia mikirnya ya karena gue nggak berguna aja makanya gue nggak ditinggal. Iya. Bahkan kalau lu pun minta izin ya udah kita izinin gitu lah ya, kasarnya ya. Iya. Ya, maksudnya kan. Nggak tahu sih, cuma dalam hati pasti kan ada rasa kecewa juga kan. Jelas. Iya sih. Ya tapi ya semoga lah, maksudnya kalaupun ya apapun yang terjadi kita kan nggak tahu ya. Tapi kalaupun terjadi ya semoga pasangan kita juga bisa toleransi, masih menghargai, masih sayang. Benar. Penting sih. Kan banyak lah. Sebenarnya banyak sih hal yang kayak yang berjuang. Contohnya juga udah nggak apa-apa kamu kayak gini juga masih diurusin, masih ini. Wah itu kan maksud gue romance banget. Malah kan cinta yang meninggal malah ada juga pasangannya yang misalnya meninggal nih iya ikutan juga kan ujung-ujungnya nggak lama karena nggak kuat sendiri lah atau udah kayak cinta mati lah. the real love story kan. Benar. Iya sih itu sih. Cuman maksud gue sih kalau dari cinta buta yang baik kayak gini, ya itu ngajarinnya ya ngajarinnya soal kesabaran sama hidup. Iya. Bisa menerima kekurangan dan lain-lain. Benar. Ya semoga apapun yang terjadi sih sebenarnya gue pribadi juga menerima sih sebenarnya. Cuman ya kalau dari awalnya sih kalau bisa yang perfect lah. Nah kalau yang buat tapi gue bukan mengintimidasi yang kekurangan itu tidak baik ya, bukan. Kan satu lagi pasti lu bakal menemukan seseorang yang tepat di diri sendiri, ya kan? Iya benar. Iya kan. Kalau misalnya cinta buta yang jelek, kayak itu toxic relationship atau udah kasaran gitu, itu masih ini, itu sih harus disadarin ya buat temen-temennya sih. Tapi itu gimana tuan? Lu mandangnya tuh, kadang kan banyak loh, apalagi ya gue nggak tahu ya, kayaknya sih ini menurut gue kayaknya banyak yang terjadi di cewek tuh udah disakitin lah, bahkan misal yang paling parah diselingkuhin. Iya. Tapi masih enggak kok, cowok gue tuh baik segala macam. Nggak tahu ya, mungkin karena cewek kan nilainya kan dari perasaan kan ya. Karena kan gitu kan. Dia hanya mikirin perasaan. Iya, karena kan katanya kan cowok kan logika banget, cewek perasaan kan, pakai perasaan. Iya. Emang mungkin banyak sih cewek-cewek yang kayak misalnya laki-lakinya udah ibaratkan jatuh kasar, main kasar lah, nganiaya tapi dia aku masih sayang. Hey, gue sih kalau gue walaupun sebagai laki-laki ya tinggalin gitu, lu ngapain? Ya kan? Iya. Karena gini loh, menurut gue laki-laki itu yang udah gampang banget main tangan tuh, wah itu pasti seterusnya sih. Iya, nggak sehat. Ya itu nunjukin kebiasaan dia lah. Iya, nunjukin kebiasaan dia. Kayak misalnya, sejelek-jeleknya laki, kata emak gue nih, sejelek-jeleknya laki-laki, sebandel-bandelnya laki-laki, jangan pernah sampai mukul seorang wanita gitu. Itu udah mukul seorang wanita tuh rendah banget pas. Iyalah. Setuju gue juga. Apalagi kan ya maksudnya berkaca, apalagi kita laki-laki. Benar. Punya ibu. Nah itu lahirnya kan dari situ juga kan. Iya, bahkan misal punya saudara, siapapun itulah yang cewek di keluarga lu gitu, lu pasti kan harus menghargai perasaan itu loh. Maksudnya masa iya
Masa iya gitu lu sampai mukul Ya, bahkan yang ngeghosting atau apa nggak apa-apa gitu. nggak Nggak apa-apa. apa-apa gitu. Masih tahap-tahap yang nakal tapi oke lah gitu lah. Tapi kalau misalnya Gitu. udah sampai udah ada tangan main gitu kan, udah jadi pesilat boy gitu dia, gitu kan. Masa gitu. Nah, itu red flag banget sih. Oh, istilah sekarang Respect. Menurut gua laki-laki respect itu adalah yang mainin tangan gitu ya. Ya udah main, menghargai cewek. Iya, udah mainin tangan, mukul gitu. Tapi kalau masih sekedar kayak ghosting gitu kan. Aku di ghosting nih sama si pria itu. Itu masih kartu kuning lah gitu. Gak apa-apa ketua gitu kan. Ya, mungkin dia masih bersenang-senang gitu. Masih mencari yang terbaik bagi dia. Oh iya benar. Tapi gini, balik lagi ke si soal cintanya tadi, Wan. Misal ada kasus yang kayak gitu. Tapi lu masih menganggap, maksudnya gini, gue masih cinta kok sama dia. Nah itu menurut lu si cintanya ini beneran cinta apa emang itu tadi? Emang nggak mau? Kadang kan gini, Wan. Kadang ada istilah kayak lu tuh bukan cinta, tapi lu takut kehilangan orangnya aja. Ngerti gak sih? Iya. Gitu loh. Lu seakan-akan lu bilang cinta, padahal sebenarnya lu takut orangnya hilang, udah itu doang. Atau takut video lu. Waduh. Oh itu. Ini video mukbang. Iya, video mukbang guys. Enggak, maksudnya. Maksudnya ya mungkin ya bisa dibilang kayak gitu sih, kayak takut kehilangan orang. Iya kan? Gue nggak ngerti ya. Dia takut kehilangan apa? Cuma menurut gue sebagai laki-laki, gak tau ya. Kalau gue pikir sebagai laki-laki, ya ngapain gitu? Mending kan katanya wanita gampang nyari laki-laki lain kan? Ya nggak sih? Ibaratkan wanita kan kadang-kadang kalau nggak dicari aja udah ada yang DM gitu kan, udah kayak apalagi misalnya bagus gitu kan, cakep gitu, ya kan, pasti kan banyak gitu kan, kayak ada yang ngincer kan, nggak cuma 1-2 gitu loh. Ngerti. Tuh lu mempertahankan yang buruk itu buat apa? Pasti ya kasarnya gini, enggak itu aja masih jadi pacar misalnya. Ya kan? Gimana kalau udah jadi suami dong? Kan serem dong. Takutnya kenapa? Kan harus mikir ke sana. Iyalah. Perasaan boleh, coba kan otaknya dipakai juga dong, gitu. Ini gue ngedukung lu nih, maksudnya nggak sehat lah. Dan kehidupan juga bakal nggak sehat kan, seperti itu lah. Pastilah. Banyak soalnya emang yang kejadian. Iya, masalahnya kan korbannya kebanyakan kalau kayak gitu kan cewek. Iya, kebanyakan cewek biasanya gitu loh. Maksudnya ya bukan kita menganggap cewek bodoh ya dalam hal ini. Cuman maksud gua ya apa menjadi alasan besar gitu lu masih mempertahankan yang toksik. Benar. Atau lu masih kayak nggak apa-apa dengan hal itu. Gitu. Itu kan aneh ya. Benar banget. Harus dipertanyakan. Harusnya kan nggak usah lah ya, kayak misalnya kayak nggak ada lagi aja gitu kan. Enggak, aku emang sukanya bad boy. Pacarannya sama preman. Nah gitu itu maksudnya aku tuh nggak suka sama yang soft boy terlalu lembut, good boy terlalu ya biasa aja, nggak menantang gitu kan. Ya minim sama Napi yang tukang bunuh aja gitu kalau mau menantang. Kalau nggak Sumanto lapar dikit makan. Nah ya gitu kan, lapar dikit pahanya dong gitu kan. Iya juga sih. Ya gue nggak tahu sih, mungkin kan selera kan beda. Aku maunya yang bad boy yang agak nakal dikit, tapi pas dimainin semua cowok itu sama aja. Kan aneh gitu loh, maksudnya kan Putri nggak gitu. Iya Putri gitu nggak gitu maksudnya. Bener. Iya sih. Ya gue sih cuman mandangnya selalu kayak yang ini, Wan. Apa yang namanya ya? Lu tuh udah bukan cinta lagi tuh kalau udah nyampe sana gitu. Yes. Mungkin takut, ya itu tadi gue bilangnya lu takut kehilangan sosoknya aja. Atau mungkin gini, lu takut dia lupa bayar utangnya gitu. Ya bisa. Maksudnya cuman kalau gue sih mikirnya kayak lu tuh emang udah terlalu nyaman nih sama hal itu, tapi lu nggak yakin lu bisa menemukan di orang lain, mungkin gitu ya. Maksudnya kayak gini deh, kayak lu pernah sih kita sholat Jumat nih, Wan. Sholat Jumat kita duduk sila lama sampai ketiduran gitu, terus pas bangun sholat kaki kita mati rasa. Nah itu pernah gak sih? Pernah. Nah itu kan maksud gue itu adalah posisi
lu sudah terbiasa di posisi yang tidak nyaman sebenarnya, tapi lu paksakan gitu. Nah, itu itu. maksud gue loh. Jadi lu tuh sebenarnya ya itu tadi udah nyaman di posisi yang gak enak, akhirnya ketika lu harus melakukannya, lu ya itulah yang terjadi gitu kan. Lu gak mau. Iya, apa mungkin kayak sulit. Bener. Atau mungkin si wanita cowoknya ini emang sugi gitu kan, banyak duitnya. Jadi kayak kalau mau ditinggalin, nanti gak ada yang jajanin gue lagi, nggak apa-apa deh gitu maksud. Iya, nanti iPhone keluar baru, aku nggak ada lagi. Aku nggak dapat beliin, digampar dikit nggak apa-apa deh gitu, diselingkuhin dikit nggak apa-apa deh, berarti dapat iPhone baru. Ya, gitu ya. Mungkin ada beberapa yang pemikirannya kayak gitu kali ya, gue nggak tahu sih itu benar apa salah. Ya, tetap yang pasti salah sih. Iya pasti jelas salah. Jelas. Apalagi maksudnya yang udah diselingkuhin juga. Iya, yang diselingkuhin terus putus, terus balik lagi, diselingkuhin lagi, putus, balik lagi. Itu ngapain gitu? Ya kan? Udah tahu sih si orang ini selingkuh gitu. Tapi kok masih mau gitu kan? Bener. Kita kan juga punya ini ya Wan ya. Kita punya pendapat kalau yang udah balikan, pokoknya putus balikan tuh nggak bakal lama. Nggak bakal lama. Ya kayak Ari gini lah. Aduh. Wah, mungkin kalau baru sekali sih masih bisa lah, Dap. Mungkin kalau sekali kan, kalau misalnya pecah sekali masih bisa dibenerin lah. Mungkin pecahnya nggak terlalu kayak HP jatuh retak, ya baru retak dikit doang, masih bisa dipakai beberapa tahun lagi. Tapi kan kalau udah jatuh berkali-kali kan mau ngaca juga susah kan, ya kan? Mending beli kaca baru gak sih gitu kan? Ya benar. Sama sih, gue juga mikirnya sebenarnya ya mau sekali mau 2 kali tetap nggak bakal lama. Kayak berkaca dari main layangan kalau benangnya udah putus disambung lagi, ngadu nggak bakal bertahan kan. Iya, tapi kan masih bisa kalau buat stabil, cuma nggak diaduin masih aman lah gitu. Kalau sekali-sekali kan. Tapi kalau udah banyak banget nih sambungannya nih, ya ngapain? Mending beli gelasan baru gitu kan. Itu dia, Cil, dengerin. Cil ya. Baru sekali ya. Ya kan? Masih aman lah, nggak apa-apa. Udah goyang lagi. Udah goyang lagi emang. Awas 2 kali, Cil. Kalau yang 2 kali sih biasanya udah nggak bakal sih. No hope. Kalau 2 kali tuh no hope. No hope ya. Oh, iya. Ya itulah misalnya hubungan-hubungan yang menurut kita cinta itu buta itu. Ada yang baik, ada yang buruk ya. Gue sih lagi-lagi balik lagi ya. Ketika lo nemuin pasangan atau nemuin orang yang lo emang cinta nih, tapi ya lo harus pakai otak juga. Iya sih. Perasaan. Lu nggak boleh duluin logika. Ya mungkin boleh, tapi ini harus balance nggak sih? Duluin perasaan, tapi ada logikanya dikit nyangkut gitu. Ada di bawah, gitu. Lu duluin logika tapi perasaannya nggak di balance ya salah juga. Tapi duluin perasaan, logikanya yang ketinggalan di belakang ya nggak bagus juga gitu, sama aja. Ya harus balance lah. Menurut lu pasti kan ada sudut POV. Oh dia baik nih kayak gini. Mungkin emang ada beberapa baiknya, cuma kan kalau emang udah nggak bagus buat, apalagi lu udah kesehatan mental misalnya kan, apalagi mentalku tidak bagus nih ya, jadi marah-marah ya. Jadi kan nggak bagus juga buat diri lu. Malah ada kan beberapa orang yang menyakiti diri sendiri kan, ya kan? Iya kan, udah mah disakitin orang lain, disakiti diri sendiri, wah double tuh, ya kan? Badan tuh udah teriak keluarkan gitu ya. Iya, lagi-lagi kan gini ya, maksudnya ya pasangan kan harus saling ya kan. Iya, gitu kan. Lu kan mencari pasangan kan untuk kenyamanan ya kan. Kenyamanan jiwa dan raga ya. Yang dimana lu pengen ya lu punya bisa tukar pendapat, lu punya masalah bisa diselesaikan bareng. Apa masalah lu punya masalah, dia kasih solusi, kalau nggak mendengarkan setidaknya. Kalau dia emang nggak bisa ngasih solusi yang bisa nenangin, punya masalah dia cuek aja atau dia malah nambah masalah, kan buat apa? Bener, iya, maksudnya jangan lu nyuapin doang gitu, lu harus disuapin juga. Ya nyuapin sekali 2 kali kan nggak apa-apa, tapi masa ya dia nggak ngasih minum, ya kan? Itulah harus saling. Balik lagi, memang apa ya, sebenarnya yang terjadi itu tadi, lu nggak boleh jadi budak cinta ya. Bucin tuh biasanya berawal dari situ tuh. Bucin tuh ya masih pacaran sih. Kalau udah suami istri kan juga. Bucin oke lah gitu ya. Oh iya benar. Iya.
bucinnya gak halal gitu kan. Iya, masih pacaran sih buat apa gitu ya? Iya sih, apalagi sampai kayak Alin gitu kan, pacaran Alin. Oh, rugi. Pacaran Alin jujur, cowok sih nggak rugi, cewek rugi. Hah? Oh iya iya, kan, iya. pacaran Alin cowok, gue mah jujur aja cowok tuh nggak rugi pacaran Alin ya kan. Yang mikir baru bilang rugi cowok. Tapi kan kebanyakan menurut gue cowok kan kayaknya nggak mikir ya kan. Menikmati aja termasuk gua mungkin. Jadi ya rugi lah cewek mah gitu. Iya lah, ya. Sayangin diri lu lah sebenarnya gitu loh. Jangan jadi apa ya goblok. Kalau udah sah, Alin gak apa-apa gitu kan. Dua-duanya Alin itu mau udah langsung. Bener. Karena dari sini juga Wan ya, dari sini juga ujung-ujungnya kita lagi yang cowok tuh aduh gitu. Cowok tuh aduh. Tapi lucu juga ya kalau misalnya aku suka yang bad boy emang. Tapi disakiti namanya sekali itu, tapi disakiti nama yang bad boy. Emang semua cowok tuh kayak gitu lah. Kan lu pengennya sama yang bad boy kan pasti mainnya kan main cewek, selingkuh, ya kan? Udah ketahuan gitu, bad boy. Ya. Iya. Ya kan? Iya. Tapi emang masa bad boy tipis-tipis Pak, nggak bad boy gitu kan. Tapi emang ada beberapa yang soft boy tapi taunya liar, ada juga sih. Tidak menutup kemungkinan sih dah. Oh gitu. Iya, tidak bisa. Tidak terlihat. Terkadang tuh jati diri orang lain tuh nggak bisa dilihat dari penampilan luarnya aja, ya kan? Mungkin bad boy tapi hati soft boy ada, ya kan? Iya, rajin sholat. Gitu. Gua nggak bilang gua ya 50 lah gua. Ya, masih aman lah kalau begitu. Maksudnya yang soft boy tapi beringas, engas gitu kan. Oh iya. Malah pemain gitu kan. Iya sih. Emang kalau mau kenal tuh ya lebih ngobrol sekali lagi. Love language kita itu paling aman. Ngobrol. Ya. Iya. Ngobrol. Kamu tuh apa gitu. Iya. Ya kan kali aja pas kalau lu nggak jawab kan, kalau nggak nanya kamu tuh apa, dia kan nggak tahu. Kali aja kamu tuh aku timun ya kan nggak tahu. Jawabannya nggak kepikiran. Aku bawang putih. Iya. Oh jadi kamu baik nih bawang putih. Ya kan ngobrol sih. Maunya bener. Emang dari sana tuh itu tadi. Ya kan dari sana. Dari ngobrol kan lu tahu orangnya ternyata dia tuh kayak gini. Oh tipenya kayak gini dia. Oh kalau misalnya diomongin hal yang ini dia sensitif ternyata ya gitu. Kan tak ketahuan tuh. Iya makanya ini gue bukan marah sih, tapi gue lebih ke ngasih masukan gitu ke pasangan-pasangan yang anak muda nih sekarang lagi Gen Z. Kalian tuh kalau pacaran jangan mesra-mesra doang, ngobrol. Ngobrol juga jangan yang kita mau kemana, makan apa, itu basi. Ngobrol tuh yang ke arah kayak lu tuh ketika dapat masalah gimana nyelesainnya, lu ketika apa gitu. Maksudnya banyak hal yang harusnya tuh ngobrolnya ke sana gitu, bukan itu hal basic. Anak sekarang nggak seru ngobrolnya. Aku boleh nggak Cun? Gitu. Cun dong Cun gitu. Oh gitu. Senyumnya. Ya itulah. Ya sebenarnya bercanda sih gak apa-apa sih, gue juga suka bercanda. Bercanda. Ya ngobrol. Kayak suka ngeledik-ngeledik ya gak apa-apa ya bercanda. Cuma mestinya lu tahu lah kayak pasangan lu tuh kayak gimana sifat dan perilaku. Ya kalau bercanda kayak senyumnya mana senyumnya gitu kan. Gue juga sering kayak gitu kadang-kadang. Kalau lagi ngambek gitu. Iya, kalau lagi ngambek ya senyumnya mana senyum. Tuh ayang gitu kan. Biasanya kan gitu aja ngerayunya. Kan? Kalau nggak kayak sinak gitu, jangan nangis nanti gantengnya hilang. Nah itu. Kayak film kemarin ya, jangan nangis nanti gantinya hilang. Iya, kayak gitu-gitulah. Sebenarnya balik lagi emang penting banget buat sebelum itu terjadi kan, maksudnya kita bisa minimalisir gitu. Ya. Maksudnya sebelum cinta itu buta terjadi. Ya sebelum pacaran kan lu kan suka ngobrol kan. Yang buruk-buruk tuh sebenarnya lu bisa tidak terjadi ketika lu melakukan yang benar di awal-awal gitu. Benar. Ngobrol lu. Oh ternyata orang ini temperamental nih. Oh ternyata orang ini gini nih. Jadi kan lu tahu tuh pacaran. Tapi emang terkadang untuk awal tuh susah sih
buat manis. Karena awal tuh biasanya yang pedes apa sambal aja dikasih coklat biasanya. Oh gitu. Iya, agar tidak terasa pedasnya. Masih ada manis-manisnya dikit gitu loh. Tapi emang kayak ya gitu sih, kayak apa ya? Kayak cornetto yang manis di atas doang. Nah, itu. Ya, intinya buat episode kali ini ya mungkin segitu aja gitu kayak yang cinta itu buta tapi ya yang baik oke gitu kan. Ya kalau yang buruk ini banyaknya yang buruk kan, yang kayak yang hal-hal yang toksik dan lain-lain itu kan yang sangat dikasihanin kan wanita, hindari kan cewek gitu. Biasanya cewek yang sering jadi korban lah kan. Bener. Ya intinya sebenarnya jangan lu ketika lu apa ya maksudnya berpasangan jangan mendahulukan si perasaan sama logika gitu. Itu harus balance, harus seimbang gitu. Jadi setiap pada hal apa yang terjadi gitu di kondisi pasangan lu ya lu bisa dengan apa ya dengan baik gitu loh. Kalau menyelesaikan benar. Kalau cinta itu buta tapi yang versi yang baik-baiknya kan, oh itu indah banget story-nya pasti kan. Ya dong, kan? menginspirasi ya. Dalam. Benar. Oke, mungkin gitu aja dari episode Dr. Love kali ini. Kita bakal berjumpa di Dr. Love minggu berikutnya. Bye-bye. Goodbye.